Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita ketemu lagi di program doa online Yesus Harapanku. Dan sehubungan dengan sudah diizinkannya kembali tempat-tempat ibadah untuk dihadiri jemaat dengan kapasitas 100%, maka program doa online Yesus Harapanku juga akan sepenuhnya dialihkan secara onsite, dilakukan di gereja. Jadi dengan ini saya juga menghimbau dan mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah-ibadah doa kami, dan bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ibadah kita. Dan untuk saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan masuk untuk berdoa menyembah Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Sekalipun Ku Berjalan Dalam Lembah Kelam. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kau Allah kami yang setia, Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan sampai saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Roh-Mu juga bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami mengikuti program ini. Biarlah Tuhan juga menjamah hati kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang juga akan mengambil waktu untuk menyembah, memuji Tuhan. Biarlah kami boleh disukakan dengan kehadiran Roh Kudus, dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan urapi kami semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui tayangan program ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan, tentunya kita percaya dan kita yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Setia di dalam kasih-Nya kepada kita, setia dengan menunjukkan pemeliharaannya kepada kita, setia dalam memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita, pemeliharaannya kepada kita sampai sekarang ini. Dan sebagai umat Tuhan, Tuhan juga menuntut kita untuk juga berlaku setia kepada Allah. Karena Allah sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Dan Allah yang sudah membebaskan kita, Allah yang sudah menebus kita, juga menginginkan dan mengharuskan kita setia kepada Dia. Setia kepada Allah kita, Allah yang sudah menebus kita. Sebab itu bersama-sama pada saat ini kita akan membuka ayat pokok kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan. Ini adalah dalam perikop tersebut ditulis pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ini merupakan pesan Daud kepada
anaknya Salomo yang akan mewarisi tahta kerajaan. Ayat ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Pesan seorang raja kepada anaknya akan meneruskan kepemimpinan untuk setia terhadap Tuhan. Setia seperti apa yang diharapkan? Di sini dikatakan setia dengan hidup menurut, pertama dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan kedua dengan tetap mengikuti segala ketetapannya. Itulah setia yang dimaksudkan di sini. Dan di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris, diartikan juga kesetiaan itu artinya sesuatu yang bagaimana kita menyelidiki apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa setia itu bukan berarti kita pasif, diam dan tidak berbuat apa-apa. Kita hanya kemudian percaya kepada Tuhan, duduk dengan manis di rumah, atau melakukan pekerjaan kita sehari-hari, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan setia, tetapi jelas dalam ayat ini, setia ini adalah sesuatu yang bergerak, sesuatu yang aktif, sesuatu yang tidak tinggal diam. Ya, setia dengan jalan hidup mengikuti atau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Setia dengan mengikuti segala ketetapannya Tuhan. Bahkan memakai terjemahan bahasa Inggris dengan menyelidiki ketetapan-ketetapannya Tuhan. Artinya untuk menjadi setia diperlukan satu usaha. Untuk menjadi setia kepada Allah, kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kalau hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah, kenapa kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan kepada Allah, oleh Allah kepada kita? Pemazmur menulis bahwa adapun Allah, jalannya itu sempurna. Jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Jalan yang tidak ada cacatnya. Jalan yang tidak ada kesalahannya. Kalau kita mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita, maka jalan itu adalah sempurna dan itu juga akan membawa kita kepada kesempurnaan. Allah tidak mungkin salah dengan jalan-jalannya. Tetapi apakah kita mau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah? Mungkin masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana cara Allah membawa kita, arah kemana Allah membawa kita, tidak semuanya sama. Ada saatnya kita harus melalui jalan-jalan yang dirasakan begitu berat. Jalan-jalan yang dirasakan begitu sukar. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, di dalam dunia ini, tidak selalu kita mengalami kemudahan. Ada saatnya Tuhan izinkan hal-hal yang berat terjadi. Ada saatnya jalur yang sulit yang harus kita tempuh.
Tetapi Rasul Paulus di dalam suratan Roma mengatakan bahwa jalan-jalan Allah itu adalah jalan-jalan yang tak terselami, tidak bisa dimengerti, ya. Jadi kalau kita mau mengikuti jalan sesuai dengan jalannya Allah, kita tidak mungkin bisa mengerti jalan Allah dengan logika atau pengertian kita sendiri secara manusia. Sebab itu tadi saya katakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, kita perlu observe, kita perlu menyelidiki ketentuan atau ketetapan-ketetapan Allah untuk mengerti apakah yang Allah maksudkan, untuk memahami jalan-jalannya Tuhan. Jadi jangan kemudian karena kita ada saatnya harus melalui jalur yang sukar, kemudian kita menganggap bahwa Tuhan sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi baiklah kita menyelidiki, kita mempelajari firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita minta selalu hikmat dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menjadi guru bagi kita, mengajar kita untuk mengerti maksud Tuhan. Ya, jangan kemudian kita menjadi terlalu cepat kecewa dengan Tuhan, kemudian komplain kepada Tuhan, kenapa saya harus melalui perjalanan yang berat seperti ini? Semuanya ada maksud Tuhan. Tetapi untuk menjadi setia, kita harus tetap berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita. Itulah kesetiaan itu. Dan yang kedua tadi dikatakan untuk setia dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Karena apa? Karena ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita mengikuti segala ketetapannya. Apa yang Allah tentukan? Dikatakan di sini seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ya, ada hukum-hukum Allah dan kalau kita mengikuti segala ketetapan itu, ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 12. Ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ketika pembangunan bait Allah sudah direncanakan, akan dibangun oleh Salomo, ada janji Tuhan. Kalau dikatakan di sini, engkau tetap menuruti segala ketetapanku, melakukan peraturanku, mengikuti segala perintahku, tidak menyimpang daripadanya. Mengikuti semua ketetapan-ketetapan Allah. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan akan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sebagai Israel rohani, sebagai umat tebusan Tuhan, kalau kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan keluarga kita. Dan saya percaya kalau Tuhan tinggal di dalam keluarga kita, Tuhan tinggal di dalam hati kita, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah bertahta di dalam hati kita. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan kepada kita, asalkan kita berpegang kepada ketetapannya. Ya, bahkan di dalam kitab Ulangan juga dijanjikan, kalau kita berpegang kepada ketetapannya, maka keadaan kita dan anak-anak kita akan baik.
semuanya akan baik. Tuhan akan memelihara. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Kenapa kita harus taat dan dengar apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan? Bahkan kalau kita kembali di dalam ayat pokok kita dikatakan di situ, janji Tuhan di dalam ayat yang ketiga, di bagian bawah dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi tujuan kita akan beruntung kalau kita setia kepada Tuhan. Setia dengan jalan mengikuti jalan Tuhan. Setia dengan jalan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Setia dengan jalan menyelidiki hukum-hukum Allah. Mempelajari firman Allah. Jadi saudara, perlu bagi kita untuk setiap saat memberi waktu untuk membaca firman Allah. Mempelajari firman Allah. Dan minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemana Tuhan akan mengarahkan kita. Harus ada kepasrahan dari kita. Harus ada ketaatan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Untuk dapat mengikuti jalannya Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan ini akan menjadi bagian kita. Kesetiaan kita, saudara-saudara, itu dapat terlihat sebagai suatu janji atau suatu komitmen yang kuat kepada Allah. Jadi kalau kita mau menyatakan kesetiaan kita, itu adalah janji kita atau komitmen kita, sesuatu janji yang kuat yang kita nyatakan kepada Allah. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Saya ambil 3 hal di sini. Di dalam hal apa saja kita dapat melihat atau kita dapat menunjukkan kepada Allah kesetiaan kita. Pertama, dalam hal ketaatan kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Yesus Kristus sudah mati bagi kita, Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, sehingga kita menjadi umatnya Allah, umat yang berkerajaan, ya, imamat yang rajani, dan sebab itu kita harus taat kepada Allah kita. Kita harus taat kepada Raja kita. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel, Nabi Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 5, kemudian kita lompat ke ayat 9, dikatakan di situ, kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ayat 9 katakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau kita taat untuk terus mengikuti atau menuruti ketetapanku, mengikuti peraturanku, dan berlaku setia, taat mengikuti peraturan-peraturannya Allah, maka dikatakan kita menjadi orang benar. Dan kalau orang benar, maka ia pasti hidup. Ini bukan saja menjamin bahwa kita hidup di dalam dunia ini, karena kita tahu kita hidup dalam dunia ini hanya sementara, tetapi Tuhan siapkan kehidupan setelah masa hidup kita berakhir di dalam dunia ini. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kita taat, kita buktikan kepada Tuhan janji kita, komitmen kita dengan kuat di hadapan Allah untuk setia kepada Tuhan. Setia, tunjukkanlah itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Tunjukkanlah itu dengan kerendahan hati kita untuk mengikuti peraturan-peraturannya Allah.
maka kita akan menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang hidup. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan selanjutnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Hal kedua mengenai kesetiaan itu dapat ditunjukkan melalui ibadah atau pelayanan. Sebab di dalam satu ibadah sebenarnya kita melayani Tuhan. Kita tahu dalam ibadah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan tentunya kita juga menerima berkat firman Tuhan. Tetapi pada saat kita melakukan ibadah itu, kita sedang melayani Tuhan. Dan kalau kita datang untuk beribadah, itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Menunjukkan komitmen kita yang kuat kepada Allah untuk tetap setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 katakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi bukan datang ibadah hanya dengan kewajiban, hanya untuk mengisi waktu kita, kemudian daripada nggak ngapa-ngapain kemudian kita datang ibadah. Bukan hal seperti itu. Tetapi ibadah yang disertai dengan segenap hati. Maka kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak pernah mungkin terpikirkan oleh kita, yang mampu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ini merupakan janji Tuhan. Tetapi mulailah beribadah, mulailah melayani Tuhan. Dan kesempatan saat ini saudara-saudara, kita sudah diizinkan kembali untuk datang di tempat-tempat ibadah dengan kapasitas 100%. Kita boleh memuji Tuhan dengan bebas. Puji Tuhan untuk kesempatan yang yang sudah berlaku lagi saat ini. Mari kita pakai waktu yang ada, ya. Seberapa lama Tuhan izinkan kita untuk dapat beribadah bersama-sama di dalam satu ruang ibadah, di dalam tempat ibadah. Mari kita datang dengan kerinduan, dengan segenap hati. Maka kalau kita lakukan hal itu, kita akan melihat hal-hal besar yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hal ketiga, hal terakhir yang dapat kita lihat, yang merupakan dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu janji kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kita di dalam doa. Rasul Paulus katakan di dalam suratan Roma 12 ayat 12 katakan, bertekunlah dalam doa. Dan saat ini nanti kita akan ambil waktu untuk berdoa. Bertekun di dalam doa. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Bertekunlah di dalam doa. Setialah beribadah. Taatlah akan firman Tuhan, dan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang akan menjadi bagian kita. Dan kalau kita setia di dalam iman kita kepada Tuhan, kita tetap mempertahankan iman kita benar di hadapan Tuhan, ada penghargaan, ada pahala yang Allah sediakan bagi kita. Ya. Karena kesetiaan kita. Kita buka sebagai ayat terakhir di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-6 sampai dengan ayat 8. Ditulis, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada penghargaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada pahala yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mahkota kebenaran. Itu Tuhan akan karuniakan kepada kita. Kalau kita tetap setia kepada Allah, kita tetap mempertahankan iman kita benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kemuliaan Allah juga akan menjadi bagian kita. Hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah setia kepada Allah. Tetaplah memegang kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan nikmatilah janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Seperti Wanita yang Mengurapimu. Kita akan tetap setia sampai mahkota kebenaran itu, mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mempertahankan iman kita. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
tetap setia Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau saja kami tetap mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu, kalau saja kami tetap berjalan menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, kami tetap taat kepada-Mu Tuhan. Kami menunjukkan kesetiaan kami dengan tetap beribadah, dengan tetap melayani Tuhan. Kami tetap dapat menunjukkan kesetiaan kami di dalam doa kami Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi janji-janji Tuhan akan menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kami. Haleluya. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera selalu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan dari waktu ke waktu juga kami selalu memberikan kesempatan Tuhan untuk belajar dari firman-Mu, menyelidiki kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga akan selalu minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kami, pengertian kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau setia. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk juga kami setia dengan Engkau, setia melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajar Tuhan, ajar kami, tegur kami Tuhan. Ketika ada saat yang mungkin kami lalai, kami meninggalkan Engkau mungkin. Kami tidak lagi setia Tuhan. Kehidupan kami mungkin menyimpang. Hati kami mungkin dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia ini. Tapi Tuhan tolong kami, supaya kami ingat lagi akan janji-janji Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Supaya akhirnya mahkota kehidupan itu menjadi bagian kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang agung dalam perbuatan-Mu. Dan kami menantikan janji itu Tuhan, hal-hal besar yang akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Ku tetap setia, kami tetap setia Tuhan, menanti janji, setia dan menantikan janji Tuhan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima ku kasih. tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Selidiki hati kami, lihat Tuhan. hatiku, Periksalah hati kami, Tuhan. apakah ku Apakah kami sungguh masih tetap setia mengasihimu, mengasihi Engkau? Yesus, Kita tetap setia Kau yang mengiringi Maha Engkau, Tuhan. Tahu Haleluya. dan menilai Kau kenal hidupku. kami sampai di Tak kedalaman hati ada kami. yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Sampai kedalaman hati kami, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, Tuhan. Tuhan melihat keadaan kami. Ampuni Tuhan, ampuni ketidaksetiaan kami. Ampuni ketidaktaatan kami kepadamu, Tuhan. Kalau ada saatnya mungkin kami ingin mengambil jalan sendiri, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Menjalani hidup kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena kami percaya itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena jalan-Mu sempurna adanya, bahkan Engkau adil, Tuhan. Dalam segala jalan-Mu Engkau adil. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Untuk jalan-jalan Tuhan yang seringkali tidak terselami dengan pikiran kami manusia. Tapi itulah yang akan membawa kami untuk mempelajari, menyelidikinya dalam kebenaran firman-Mu.
Dan biarlah dengan hikmat dan urapan dari Roh Kudus Tuhan berikan kepada kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan biarlah Tuhan dapati pada akhirnya kami tetap setia, kami tetap mempunyai iman di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau untuk apapun yang dunia tawarkan kepada kami. Kami tidak akan menggantikan itu dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya. Tuhan tolong kami. Haleluya. 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 Tetaplah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tetaplah Tuhan dalam jalan-Mu bersama dengan kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan, pimpin perjalanan kami. Bahkan mungkin dalam keadaan yang berat yang kami harus lalui, bersama-samalah terus dengan kami. Mampukan kami menjalani apa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Allah yang baik bagi yang kami. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kami percaya perjalanan kami bersama-sama dengan Engkau akan membawa arah yang benar bagi kami, Tuhan, menuju kekekalan, yang penuh dengan pengharapan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Ikut kehendak-Mu. Terima kasih. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau setia kepada kami, Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kasih yang sudah membebaskan kami. Kasih-Mu yang membuat Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami yang tadinya harusnya mati di dalam kekekalan, tapi kami boleh memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Dan karena Engkau sudah menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami, biarlah Tuhan kami juga belajar untuk tetap setia kepada-Mu. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau setia bersama dengan kami juga harus setia kepada-Mu, Tuhan. Dengan melakukan perintah-perintah-Mu, dengan jalan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami juga boleh menjadi suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, karena kesetiaan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin keadaan semakin berat di hadapan kami,
Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami tetap mengarahkan hati kami untuk menyembah Tuhan, mata kami tetap memandang Engkau Tuhan, dan kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu, dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami terus akan dapat kami tempuh bersama-sama dengan Engkau, sampai akhirnya kami hidup di dalam kemuliaan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah kami tetap setia di dalam iman kami, setia di dalam penyembahan kami kepadamu, setia untuk mencintai Engkau Tuhan, setia dalam ibadah-ibadah kami kepadamu, dan biarlah Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kalau kami tetap setia, kalau kami tetap menjalankan perintah-perintah-Mu, janji-janji-Mu itu akan Tuhan penuhkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan menyatakan pada akhirnya ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kalau kami tetap boleh mengambil waktu untuk belajar dari firman-Mu, kami boleh tetap mengambil waktu untuk berdoa, dan kami yakin Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan akan sediakan juga bagi kami. Hal-hal yang mungkin bagi kami mustahil, hal-hal yang mungkin bagi kami tidak mungkin dapat kami kerjakan, bersama-sama dengan Tuhan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih untuk kesetiaan kami, bahkan di saat-saat di mana kami mungkin menyampingkan pikiran kami daripadamu, kami mungkin mengalihkan hati kami daripadamu Tuhan. Tuhan tetap mau menunggu kami, supaya kami tetap kembali kepada jalan-Mu yang benar. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah firman-Mu tetap ada di dalam hati kami, Roh-Mu tetap menguasai kehidupan kami, supaya kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah doa pada saat ini Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap memenuhi hidup kami. Tuhan tinggal di dalam hati kami. Tuhan tinggal bersama-sama di dalam keluarga kami. Memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, tugas-tugas kami, pelayanan kami, bahkan studi kami. Tuhan berkati semua. Karena itulah janji-Mu bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat, dan kami yakin semuanya baik bagi kami. Dan kami juga ingin berbuat baik dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami ingin tetap berbuat baik dengan melakukan ibadah-ibadah, tetap melayani Tuhan. Dan kami juga akan tetap berdoa Tuhan, untuk dapat selalu berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah kami juga boleh pada waktu-waktu berikut ini kami boleh hadir di tempat-tempat ibadah untuk bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu, untuk memuji membesarkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Saat-saat yang berat yang sudah kami pernah lewati selama 2 tahun ini Tuhan. Dan kalau saat ini kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami, biarlah kami juga boleh menikmati pertolongan Tuhan ini dengan mengucap syukur, datang di dalam tempat-tempat ibadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga boleh menerima berkat Tuhan di dalam tempat ibadah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap setia kepadamu, sebagaimana Tuhan setia kepada kami. Kami sudah menerima berkat-Mu pada saat ini, dan kami percaya Tuhan akan tetap tinggal di dalam hati kami, membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa bersama-sama, dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.